Salam Adiaksa. Podcast biasa, bincang asik bareng jaksa. Ngobrolin hal yang biasa menjadi luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ngobrolin hal yang biasa yang pastinya bakal jadi hal yang luar biasa. Dan tamu spesial kita adalah Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Ibu Hasnadira, SHMH. Pada kesempatan podcast hari ini kita akan mengambil tema Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dan dengan judul Lebih Dekat dengan Kejaksaan. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Hasnadira dan yang pastinya bakalan asik 15 menit ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin masyarakat yang melihat podcast kita hari ini, kita akan membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejaksaan. Sebelumnya selamat siang Ibu Hasnadira. Selamat siang Mas Edi, selamat siang Mbak Aisyah. Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Selamat atas promosinya juga Ibu. Siap. Kembali lagi ke topik pembicaraan kita di podcast hari ini. Mungkin mohon izin Ibu, mungkin masyarakat di Purworejo sekitarnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast ini mungkin belum memahami terkait dengan tugas maupun kewenangan dari kejaksaan. Mohon izin mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Ibu biar masyarakat bisa memahami terkait dengan tugas dan kewenangan kejaksaan. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mas Edi. Jadi sebelum saya menyampaikan tugas dan wewenang kejaksaan, terlebih dahulu mungkin saya memperkenalkan ya, apa sih sebenarnya kejaksaan itu? Karena masih banyak masyarakat umum yang tidak memahami atau tidak mengetahui apa sih sebenarnya kejaksaan itu. Mungkin sebatas dia sering menyaksikan di televisi, Iya, betul. di media-media sosial, tapi dia tidak tahu kejaksaan itu lembaga apa sih sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa lembaga kejaksaan itu adalah biasa disebut Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan fungsi-fungsi kehakiman dan melaksanakan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu dulu kita tahu nih. Betul. Karena selama ini orang tuh taunya cuma penuntutan, itu salah satu tugas dari wewenang kejaksaan. Jadi tugas dan wewenang kejaksaan itu banyak Mas, diatur di pasal 30. Lalu kemudian diperbaharui di undang-undang atau diubah di Undang-Undang 11 2021. Ditambahkanlah di situ ada 4 pasal, disisipkan 4 pasal. Pasal 30A, 30B, 30C, 30D. Nah, pasal 30 itu sendiri mengatur tugas dan wewenang itu antara lain di bidang pidana. Nah, itu tadi melakukan penuntutan. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara. Lalu kemudian melakukan kewenangannya terkait dengan ikut melaksanakan ketertiban umum. Nah, yang 30A itu, 30B itu kaitannya dengan tugas fungsi intelijen, tugas fungsi badan pemulihan aset. Jadi kejaksaan itu tidak melulu mengatur sidang-sidang, karena yang masyarakat luas tahu itu kejaksaan itu hanya sidang aja. Itu aja mungkin dari saya sementara. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu. Ternyata tugas dan kewenangan kejaksaan itu sangat luas sekali ya. Betul sekali. Mungkin begini Bu, kalau dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan, mungkin di instansi kejaksaan, terutama di Kejaksaan Negeri Purworejo ini ya Bu, mungkin kan ada beberapa bidang-bidang yang membidangi terkait untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan itu tadi Bu. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan tugas dan kewenangan kejaksaan ini meliputi di bidang-bidang apa saja Bu? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia, kalau berbicara Kejaksaan Republik Indonesia itu berbicara terkait dengan bukan hanya bidang, tapi ada beberapa badan. Oh iya, siap. Jadi kalau berbicara bidang, ada bidang pembinaan yang mengurus terkait dengan sumber daya manusia dan sarprasnya kejaksaan. Bidang intelijen memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas, antara lain melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana serta mendukung penegakan hukum preventif. Lalu kemudian bidang
bidang pidana umum itu yang menangani perkara yang sifatnya umum. Artinya yang sifatnya umum ini yang diatur dalam KUHP atau yang diatur di luar KUHP sepanjang itu bukan yang khusus diatur seperti korupsi dan bea cukai. Lalu kemudian ada bidang pitsus. Bidang pitsus itu ya ini yang mungkin primadona nih akhir-akhir ini. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini terutama di Kejaksaan Agung itu menangani perkara yang besar-besar ya, yang kerugian negaranya triliun. Jadi mungkin masyarakat itu hanya mengetahui bahwa kejaksaan itu hanya pitsus Gedung Bundar itu. Padahal kejaksaan itu banyak. Itu bidang tindak pidana khusus. Lalu kemudian bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, bidang perdata dan tata usaha negara itu menyelenggarakan tugas sebutnya juga banyak, ada 5 tugas. Kalau di perdata dan tata usaha negara itu salah satunya memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, memberikan pertimbangan hukum, melakukan legal assistant, melakukan legal audit. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh kejaksaan yang mungkin masyarakat belum tahu. Lalu kemudian Badan Pemulihan Aset dan ada badan kaitannya dengan pembinaan sumber daya manusia. Kalau kita di kejaksaan itu biasanya Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nah, itu setingkat eselon 1. Bidang-bidang tadi ini juga setingkat eselon 1 pimpinannya. Kemudian Badan Pendidikan itu di situ membentuk mulai dari masuk kejaksaan, dilatih di situ melalui pendidikan namanya teknik administrasi kejaksaan. Lalu kemudian di situ dilakukan pembentukan karakter sebagai jaksa pertama, lalu kemudian di situ dilakukan pembinaan dalam peningkatan sumber daya manusia. Lalu kemudian Badan Aset ini mengelola aset-aset yang disita oleh kejaksaan. Itu membantu Kejaksaan Tinggi, membantu Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan aset-aset nih yang sekiranya mungkin kesulitan dalam menjual misalnya, atau mungkin terlalu lama dalam penghitungan itu harga barang atau aset itu dilakukan oleh Badan Aset. Jadi sebenarnya kejaksaan ini kalau dilihat tugas dan kewenangannya itu sangat luas. Oke. Ya, luar biasa ya pemirsa. Ternyata sangat kompleks sekali berkaitan dengan sisi tugas dan kewenangannya. Tadi sudah disampaikan bidang-bidangnya. Bahkan juga ada badan ya terkait dengan yang ada di kejaksaan. Mungkin dari Mbak Aisyah mungkin ada yang perlu kita diskusikan kali ini. Betul sekali Bu, izin berkaitan dengan sumber daya manusia di kejaksaan. Masyarakat luas itu cenderung mengetahui bahwa kejaksaan itu hanya jaksa saja. Apakah betul Bu di kejaksaan itu hanya terdapat jaksa saja? Baik, tapi sebelumnya ada bidang yang saya lupa tadi, bidang pidana militer. Itu bidang yang paling muda. Artinya baru terbentuk. Jadi bidang pidana militer itu menangani perkara yang sifatnya koneksitas. Sebelum saya jawab pertanyaannya Mbak tadi ya, karena kelewat tadi bidang apa aja di kejaksaan. Nah, kaitannya dengan kejaksaan. Kejaksaan itu apakah personilnya atau personaliannya hanya jaksa saja? Kok di kejaksaan itu pegawainya kan sebenarnya kita ini tunduk, tapi tidak sepenuhnya ke Undang-Undang ASN. Nah, kalau membaca dari definisi ASN itu sendiri, ASN itu kan adalah pegawai negeri sipil dan PPPK. Nah, pegawai negeri sipil di kejaksaan itu terbagi dua, ada jaksa dan ada tata usaha. Tata usaha ini banyak lagi fungsi-fungsi yang diemban. Lalu kemudian mengacu lagi ke ASN, ada PPP 3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu kemudian, jadi memang sih masyarakat luas taunya itu, pokoknya di kejaksaan itu semua jaksa. Padahal
ada juga teman-teman yang membantu administrasi kejaksaan. Berarti di kejaksaan itu bukan cuma jaksa aja, ada beberapa tugas-tugas dan fungsi yang lain ya Ibu ya, yang ada tata usaha dan juga ada bidang fungsional lainnya ya Bu, selain jaksa. Seperti itu Pak Dedi. Oke, luar biasa sekali tadi sudah mendengar banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Kajari Hasnadira SMH. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bu, ini agak menarik. Bagaimana Bu caranya masyarakat yang ada di Purworejo ataupun yang ada di seluruh Indonesia bisa mendukung tugas dan kewenangan dari kejaksaan Bu? Baik, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tugas dan wewenang kejaksaan itu sangat luas. Saya kasih salah satu contoh dukungan masyarakat terkait tugas dan wewenang yang diemban oleh kejaksaan, salah satunya diatur dalam peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat. Jadi masyarakat Purworejo itu sebenarnya kalau misalnya dia mengetahui ada atau ada tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi ya, ini saya utarakan satu fungsi contohnya misalnya tindak pidana korupsi itu, masyarakat itu diminta untuk melaporkan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah itu mengenai peran serta masyarakat. Contoh misalnya, salah satu masyarakat mengetahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan tindak pidana korupsi, lalu kemudian dilaporkan. Dilaporkan itu bukan hanya melaporkan gitu aja, tapi bagaimana masyarakat itu melaporkan ke kejaksaan ya sudah memenuhi syarat-syarat, misalnya sudah ada bukti awal, lalu kemudian pelapor pun harus melampirkan identitasnya dia. Nah itu, tapi kalau peran-peran lain itu sebenarnya justru kita banyak berperan juga ke masyarakat. Contoh, di bidang intelijen itu kita selalu melakukan penyuluhan hukum. Itu peran kita kepada masyarakat, bagaimana meminimalisir adanya tindak pidana di masyarakat. Bagaimana kita memperkenalkan hukum kepada masyarakat supaya ya seperti tema yang di bidang intelijen bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Oke? Siap. Begitu. Sangat menarik sekali ya Pak Dedi pembicaraan yang tadi. Selain dari masyarakat bisa berperan aktif untuk membantu tugas dan fungsi kejaksaan, kejaksaan juga berperan aktif untuk membantu masyarakat. Jadi saling bersinergi untuk saling membantu dalam bermasyarakat. Iya, gitu ya, betul Pak sekali. Jadi sangat kompleks sekali, artinya bukan hanya dari sisi kejaksaan, tapi masyarakat juga ikut andil dalam mensukseskan tugas dan kewenangan kejaksaan. Mungkin tidak terasa posisi saat ini kita sudah sekian menit, mungkin 15 menit kurang lebih ya. Iya, betul sekali. Dan tidak terasa obrolan kita terlalu asik. Mungkin di kemudian hari atau di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam podcast dengan tema yang lain, dengan pembicara yang lain, yang pastinya ngobrolin yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Untuk itu kami beserta Mbak Aisyah, saya Dedi Fajar Nugroho, dan Mbak Aisyah beserta Ibu Kajari Hasnadira SHMH, kami undur diri. Selamat berjumpa lagi di podcast berikutnya di Kejaksaan Negeri Purworejo. Selamat siang, salam Adiaksa.